Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael, asalnya dari Sumatera, tinggalnya di Sleman. Rafael. Iya. Afan izin bertanya, Ustaz, kenapa dalam Quran surat ketiga ayat 14 itu yang dijadikan indah dalam pandangan manusia itu yang pertama dimention itu adalah akhwat, Ustaz. Terus pertanyaan keduanya, apa hukumnya, Ustaz, ketika kita membelanjakan atau menafkahi bahasanya wanita yang belum sah atau yang bukan mahramnya? Tutorial. Dan yang terakhir, Ustaz, jika nanti diperbolehkan atau diperizinkan, ada amanah dari ibu saya sendiri ngasih kenang-kenangan buat Ustaz nanti secara langsung jika diperbolehkan. Terima kasih. Bonus. Rafael paling kamera masih sebelah Ustaz ya. Durian ya. Terima kasih Rafael. Silakan Ustaz. Satu, kenapa ayatnya zuyyina linnasi hubbus syahwat? Dihiaskan untuk laki-laki itu, dan di sini laki-laki ya. Hubbus syahwat, cinta terhadap syahwat. Arti syahwat di sini istrinya. Karena itu fitrah laki-laki, maka mulai sekarang jangan pernah bilang, "Oh, nikah karena nafsu." Emang kalian nggak usah berkecil hati untuk mengatakan, "Lo nafsu nggak mau dari nafsu banget sih." Kenapa? Tapi jangan lakukan dengan cara yang haram. Bukankah salah satu tujuan dari menikah itu untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal dan terhormat? Makanya dalam Al-Quran berkali-kali Allah bilang, "Illa ala azwajihim." Orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya. Fa inna hum ghairu malumin, dan mereka tidak perlu malu. Ghairu malumin artinya gak usah malu. Jadi sejak kapan laki-laki itu harus dipermalukan kalau menikah gara-gara kebutuhan biologis? Kamu gak tulus dari suami, pasti nafsu doang kan? Aku nafsu banget sama kamu. Suami udah kayak istrinya itu boleh gak? Boleh. Karena itu fitrah. Justru bahaya kalau gak nafsuan. Masa nafsunya sama laki-laki sama laki-laki ya? Nafsunya memang harusnya pada perempuan itu adalah fitrah. Bukan kita maunya gitu. Memang Allah menciptakan laki-laki kayak gitu. Kalian jangan melihat mereka dengan angle kalian. Kalau cewek emang kayak gak nafsu itu bukan nomor satu. Tetap ada normal ya, tapi bukan nomor satu kan. Kalau cewek yang penting nafkah. Jadi jangan pernah bilang cewek matre. Emang cewek itu matre dan fitrah itu matre. Jadi matre dan cewek itu fitrah, nafsuannya cowok itu fitrah. Gak perlu merasa malu dengan itu. Kenapa kita menganggap itu sesuatu yang tercela? Tercela kalau menyalurkannya dengan cara yang gak halal. Matrenya berlebihan, matrenya sesuatu yang gak halal, nafsunya sesuatu yang gak halal. Kalau halal kenapa enggak? Bahkan sampai hadisnya malaikat mendoakan keburukan bagi istri yang tidak mau dipanggil oleh suaminya dengan bahasa halus, yang dipanggil di sini artinya melakukan hubungan suami istri ketika suaminya membutuhkannya, dia nggak mau gara-gara lagi ngambek. Itu didoakan semalaman dengan keburukan oleh malaikat loh. Kenapa? Karena itu penting, ladies, buat mereka dan saya, cowok-cowok. Itu tuh penting. Mungkin buat kalian, masa semalamnya nggak bisa nahan? Penting. Jadi agak bukan tidak ada fitrahnya itu penting buat mereka. Pusing mereka kalau nggak dikasih tahu. Aduh, migrain. Obatnya itu bukan minum obat. Aduh, sakit kepala. Aduh, overthinking. Aduh, nggak bisa tidur. Kalau kalian melihat dia bolak-balik tempat itu nggak bisa tidur, udah. Obatnya cuma satu. Nggak usah dijelasin. Itulah obatnya. Itu fitrah laki-laki. Tapi ada urusan laki-laki yang sama istrinya itu udah nggak. Itu istimewa sih. Saya nggak bilang kelainan ya. Itu istimewa. Tapi normalnya, umumnya, memang itu kebutuhan laki-laki. Sebagaimana nggak usah malu kalau perempuan minta nafkah pada suaminya. Boleh nggak aku minta tambahan? Boleh. Boleh nggak aku pegang dompet suami? Boleh. Boleh nggak aku ngambil duit suami sampai izin kalau dia pelit? Boleh. Kalau pelit ya.
apa kurang dari kebutuhan sebulan bisa 30 juta ya. Bisa aja. Kan beda-beda orangnya. Ada yang 3 juta cukup, ada yang 10 juta, ada yang 30 juta. Ya 10 juta lah. Kebutuhan 10 juta. Penghasilan suaminya itu 100 juta. Wajar kan? Kebutuhan 10 juta, ada pas 10 juta. Banyak orang yang 10 juta itu pas-pasan. Udah gak ada lebih itu. Ngasihnya 5 juta. 5 juta lagi ngambil dari ATM dia, boleh nggak Ustaz? Bukan cuma Ustaz yang menjawab, Rasul pun boleh. Pernah ditanya, ya Rasulullah, suami saya kikir, boleh nggak saya mengambil uangnya tanpa seizin dia? Kata Nabi boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau dikasihnya 5 juta, ambil 5 juta lagi, jangan 50 juta. Karena kan Ustaz, jangan sebelah aja dulu. Siapa tahu besoknya udah dermawan. Artinya itu nggak disebut matre loh ya. Jadi kalau cewek ngajak, ini rahasia buat cowok. Kalau dia lagi ngambek, obatnya sederhana. Yang belanja yuk. Udah selesai. Dan jangan merasa aku nggak benar banget ya. Enggak, itu benar kamu perempuan. Karena kalau nggak gitu kamu bukan perempuan. Enggak butuh belanja. Terus aku butuh disentuh aja. Itu laki-laki. Beda sentuhan kasih sayang. Itu sentuhan biologis. Itu laki-laki. Pegang aja kepalanya, selesai udah itu. Usap-usap, sabarin ya, selesai buat dia. Gak usah diceramain dan dia logikanya lebih main. Kalau kita yang main apa perasaan kan kalau perempuan itu. Makanya ke perempuan jangan masalah sepele. Gitu aja gak bisa. Enggak, perempuan itu tahu itu masalah kecil, tapi dia punya perasaan yang besar. Perasaan cewek itu 9, logikanya 1. Makanya sering gak logis cewek teh. Aku gak harus mikir sama istri aku. Emang gak harus mikir. Itu kan curangnya cowok. Aku gak harus mikir sama istri aku. Emang gak harus mikir sama satu itu. Mereka tuh rasa perempuan di muka bumi, gak harus mikir. Masa sen kanan belok kiri kan gak harus mikir kan. Itu logika soalnya. Perasaannya pengen belok tapi salahnya sen. Soalnya logikanya 1, perasaannya 9. Laki-laki perasaannya 1, logikanya 9. Emang kurang perasaan sih laki-laki itu. Nah, salah lagi gak ada perasaan. Emang gak ada perasaan? Baru sempurna kalau mereka bersama. Logika 10, perasaan 10. Dengan itulah mereka mendidik anak mereka, maka adalah sempurna. Maka masing-masing punya fitrah. Gak apa-apa kalian minta nafkah. Jadi jangan malu. Yang udah tanggal 7 loh, belum ditransfer. Kayaknya istri aku cuma mikirin duit aku deh. Jangan pernah bilang begitu. Ya begitu. Kamu udah pikirin duit, masa dia pikirin kamu? Orang perempuan. Maka apa tadi pertanyaan Rafael? Menafkahi akhlak. Yang pertama. Apa tadi? Enggak, yang pertama tadi lupa. Yang pertama apa? Rafael? Yang pertama tadi apa ya? Tadi. Oh ya, kenapa di Al-Imran itu zuyyina lin-nasi hubbush? Kenapa hubbus syahwat? Itu nyambung dengan al-mu'minun lain juga. Illa alladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim, atau di al-ma'arij alladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Kalau enggak sesuai dengan syariat Allah baru namanya tercela. Jadi wajar itu fitrah, dan Allah bicara tentang fitrah di situ, bukan sedang menghina, bukan. Fitrah laki-laki. Jadi kita harus paham fitrah. Yang kedua, boleh tidak kita menafkahi perempuan yang belum halal untuk mencari hatinya ya, untuk mendapatkan hatinya gitu. Tujuannya ke sana. Ya tujuannya ke sana. Boleh nggak kita membujuk hati perempuan dengan harta intinya gitu? Boleh. Tapi jangan minta di reimburse ya, kalau nanti ternyata reimburse dong, aku udah harus banyak nih, gitu kan? Jangan minta di reimburse, apa yang sudah diberikan nggak boleh lagi diminta, selama itu bukan sesuatu akad. Makanya dalam Islam ketika menikah kan ada syarat mahar ya. Mahar itu bukan surat Ar-Rahman. Dengan mahar membaca surat Ar-Rahman itu bukan mahar. Kenapa? Mahar itu simbol nafkah.
namanya simbol nafkah itu yang bisa dibelanjakan. Maka mahar harus bisa dijual beli. Apapun bentuknya. Kalau zaman Nabi dulu kan dikasih baju besi kan bisa diperjualbelikan misalnya. Kalau sekarang mungkin maharnya oke lah, satu villa mungkin, atau satu apalah mobil Eropa yang 2 pintu misalnya, bisa dijual belikan kan? Atau 1 gram emas, atau misalnya satu barang yang layak dijual belikan, itu mahar. Jadi nggak bisa mahar itu membaca surat Ar-Rahman, aku soleh banget loh, mahar aku surat Ar-Rahman, nggak masuk. Memang bisa dijual belikan. Aku jualan nih apa? Baca Ar-Rahman, tolong dengerin ya. Nggak bisa kan? Makanya mahar itu simbol nafkah. Kalau simbol nafkah berarti materi. Memang itu fitrah perempuan yang tadi saya baca, yang saya bahas tadi. Jadi boleh nggak kita menyenangkan hati seorang perempuan dengan pendekatan uang? Boleh banget. Tapi jangan mensyaratkan. Mensyaratkan di sini, ini aku kasih segini ya. Kalau nggak jadi nanti balikin loh ya. Nggak bisa kayak gitu. Selama tidak berlebihan. Tapi perempuan juga harus melihat. Kalian jangan mau dibeli. Walaupun fitrah kalian adalah mencintai harta, kalau mereka mencintai syahwat, tapi jangan mau dibeli. Karena kalau dengan harta banyak hal yang bisa dibeli. Maka carilah sesuatu yang lebih daripada sekedar harta. Tapi harta itu penting loh ya. Jangan aku nggak melihat harta dia, lihat dong. Laki-laki itu, aku nggak melihat kecantikan dia, lihatlah. Dulu ada sahabat yang mau menikah, tapi nggak melihat ceweknya. Pas mau menikah dia bilang ke Rasulullah, izinkan saya menikah dengan fulan, itu fulan. Terus kata Nabi, kamu udah lihat orangnya? Belum. Lihatlah kata Nabi. Disuruh lihat dulu. Akhirnya cara dia lihat gimana? Pas cewek itu lewat, dia melihat di balik tembok, jadi di balik tembok. Oh itu ceweknya. Baru tahu itu calon istrinya. Setelah lihat, Nabi nanya, kamu udah lihat ya? Udah ya Rasulullah. Bagaimana? Saya berkata Rasulullah. Ya udah, baru Nabi membolehkan dia menikah. Jadi lihatlah, karena bagi laki-laki itu penting. Penampilan kalian itu penting bagi laki-laki. Dompet kalian itu penting bagi perempuan. Ini kita bicara tentang fitrah ya. Walaupun di atas fitrah itu ada namanya hikmah, kebijaksanaan. Seorang perempuan yang soleha itu selain berharap suaminya sukses secara finansial, tapi dia juga seorang yang paling mendukung suaminya dalam merintis semua proses itu. Gak apa-apa kalau dia belum kaya sekarang, yuk kita berjuang bersama. Jadi itu di atas fitrah. Jadi ada batasan fitrah, ada di atasnya fitrah apa? Syariah. Maka jangan di atas fitrah itu apa? Hikmah. Jangan mencela orang karena fitrah. Cela orang kalau dia di bawah fitrah. Udah ada fitrahnya dilanggar. Bukankah menikah itu